Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang apakah ijazah non-pendidikan bisa ikut PPG? Bisa banget. Yuk simak tipsnya sekaligus gimana caranya biar bisa langsung lulus. Ikuti terus ya, jangan di skip biar nanti nggak ketinggalan infonya. Ini disampaikan oleh saya sendiri. Saya sendiri adalah mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021 angkatan kedua mata pelajaran guru kelas MI. Nah, di sini saya adalah S1 saya jurusan atau program studi matematika, bukan pendidikan matematika, dengan gelar sarjana sains. Dan saya sudah ikut PPG pada tahun 2021. Nah, apa aja sih syaratnya ikut PPG? Nih kita simak. Yang pertama adalah memiliki NUPTK. Di sini NUPTK sebenarnya tidak wajib ya, karena untuk guru-guru yang baru itu sudah tidak terbit NUPTK-nya. Jadi NUPTK ini insya Allah nanti di sini sudah centang hijau meskipun belum memiliki. Terus syarat yang kedua adalah memiliki ijazah D4 atau S1. Nah, ini ijazah ini nanti juga harus linier dengan jurusan PPG-nya. Syarat selanjutnya yaitu memiliki NPK atau nomor pendidik Kemenak. Ini apabila Bapak Ibu sudah S1 dan minimal 4 semester aktif di Simpatika, maka Bapak Ibu akan memiliki NPK. Syarat yang selanjutnya yaitu berusia maksimal 58 tahun. Kalau lebih dari 58 tahun berarti Bapak Ibu sudah tidak bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Selanjutnya yaitu diangkat sebagai guru sampai dengan 31 Desember 2015. Kalau setelah 31 Desember 2015, artinya Bapak Ibu guru belum bisa mengikuti PPG. Nah, artinya apa? Artinya Bapak Ibu guru sudah menjadi guru kurang lebih selama 7 tahun. Nah, sebelum kita simak tips-tips untuk mahasiswa PPG yang ijazah non-pendidikan, kita cek dulu linearitas ijazahnya. Di sini yang pertama ada guru mata pelajaran rumpun agama di MI, MTS, dan MAK. Ada fikih, Al-Quran Hadis, Aqidah Alaq, dan SKI. Di sini bisa Bapak Ibu perhatikan bahwa tidak hanya guru dari S1 pendidikan aja, tapi ini di sini banyak ya yang non pendidikan. Bisa Bapak Ibu perhatikan. Jadi jika Bapak Ibu guru S1-nya bukan dari pendidikan, maka Bapak Ibu guru tidak perlu risau, tidak perlu khawatir, tidak perlu kuliah lagi karena ternyata bisa ikut PPG dan bisa menjadi guru profesional. Terus selanjutnya di sini untuk guru kelas RA bisa diperhatikan. Dan untuk guru kelas MI, di sini banyak sekali untuk guru kelas MI jurusannya dari PGSD, psikologi sampai di sini ada tadris kimia. Di sini banyak sekali yang bukan pendidikan ya, dari ada matematika, bahasa Indonesia, fisika, kimia, biologi, sejarah, ekonomi, geografi, tadris IPS, dan seterusnya. Dan ini juga Bapak Ibu bisa perhatikan untuk program studi PPG yang lain, ada pendidikan luar biasa dan selanjutnya ini banyak sekali. Ini bisa Bapak Ibu cari di SE Dirjen GTK Kemdikbud nomor ini 33022 dan seterusnya, bisa dicari di browser ya. Ini
banyak sekali, tidak harus dari jurusan pendidikan. Nah, ini untuk yang mengajar di sekolah SMK atau MAK. Ini banyak sekali ya jurusannya yang di sekolah kejuruan. Ini untuk lebih jelasnya nanti bisa download sendiri Bapak Ibu ya. Ini sekilas aja. Nah, tadi adalah linearitas ijazah. Untuk tips-tips selama PPG, jadi Bapak Ibu guru yang non pendidikan tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah berkecil hati. Bisa kok kita ikut PPG. Nah, tips-tips yang pertama adalah percaya diri. Bapak Ibu guru meskipun dari jurusan S1 non pendidikan, tapi untuk bisa ikut PPG harus sudah menjadi guru minimal selama 7 tahun. Jadi selama 7 tahun itu pasti Bapak Ibu guru sudah mendapatkan banyak pengalaman menjadi guru. Nah, ini adalah bisa menjadi modal bagi kita untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita bahwa kita yang dari jurusan pendidikan pun bisa menjadi guru profesional dan bisa mengikuti PPG selayaknya mereka-mereka yang dari S1 pendidikan. Tips yang kedua yaitu banyak belajar. Kita banyak belajar dari rekan-rekan senior kita di madrasah, dari teman-teman kita di PPG, dari Bapak Ibu dosen pembimbing, dari internet, dari manapun, dari modul. Intinya kita harus banyak belajar. Tips yang selanjutnya yaitu jangan sungkan untuk bertanya. Nggak usah malu, nggak usah minder karena kita bukan dari jurusan pendidikan, lantas kita merasa bahwa kita itu sangat tertinggal. Tidak, jangan merasa seperti itu. Tanyakan apa yang memang belum bisa. Insya Allah teman-teman dosen akan sangat membantu untuk kita. Tips selanjutnya yaitu kerjasama. Nah, kerjasama ini sangatlah penting ketika kita PPG. Kerjasama antar teman satu kelas itu sangat penting karena nanti akan banyak sekali tugas yang kadang kita tidak bisa mengerjakan sendiri, tapi teman kita punya sesuatu yang bisa kita tanyakan, yang bisa kita minta. Demikian juga dengan kita mungkin punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka-mereka. Jadi kita harus benar-benar kerjasama. Selanjutnya, kerjakan semua tugas. Bisa nggak bisa, benar nggak benar, yang penting semua tugas itu selesai. Karena apa? Karena kalau tugas itu tidak selesai, kita tidak akan bisa lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Tahap yang pertama ada pendalaman materi. Kalau tugasnya tidak selesai, maka tidak bisa lanjut ke lokakarya. Lokakarya tidak selesai, tidak bisa lanjut ke ujian komprehensif. Kalau ujian komprehensif tidak mengikuti, maka tidak bisa lanjut ke PPL. Tidak selesai PPL, maka tidak bisa mengikuti UKM PPG. Jadi semua tugas harus dikerjakan. Nah, ini tips selama PPG. Tidak usah takut, tidak usah risau. Dulu awalnya saya merasa rendah diri juga karena saya bukan dari jurusan pendidikan. Tapi ternyata setelah dijalani, Masya Allah dosen-dosen itu pilihan semua. Dan mahasiswa PPG itu kan umurnya kebanyakan sudah berumur. Bahkan banyak sekali mahasiswa yang lebih tua daripada dosennya. Jadi dosennya luar biasa baik-baik. Jadi nggak usah takut. Pokoknya tips-tips dari saya ini, kalau dikerjakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, insya Allah akan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya tips agar langsung lulus. Gimana sih caranya biar langsung lulus?
Tips selanjutnya adalah agar Bapak Ibu guru bisa langsung lulus PPG. Nah, UKM atau uji kompetensi mahasiswa PPG itu ada dua macam. Yang pertama adalah uji kinerja atau UKIN, dan yang kedua adalah uji pengetahuan atau UP. Jadi yang paling menentukan kita lulus dan tidaknya itu adalah uji kinerja dan uji pengetahuan. Nah, uji kinerja ini untuk PPG tahun 2021 ini untuk Kemenak dan untuk Kemdikbud ini aturannya hampir sama. Tapi untuk tahun-tahun berikutnya bisa jadi ini agak ada sedikit perubahan. Nah, untuk uji kinerja tahun 2021 terdiri dari yang pertama adalah portofolio. Portofolio ini ada penelitian dan publikasi. Ini contohnya PTK atau publikasi, misalkan Bapak Ibu membuat majalah atau membuat karya ilmiah yang diseminarkan, itu termasuk ini. Yang kedua ada refleksi diri. Refleksi diri ini banyak contohnya, silahkan Bapak Ibu cari di internet. Yang ketiga ada mencari informasi. Ini dibuktikan dengan keikutsertaan mengikuti seminar, workshop, dan sebagainya, biasanya berupa sertifikat. Yang keempat ada karya inovasi. Karya inovasi ini bisa berupa video sumber belajar atau modul atau apapun yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengajar. Nah, keempat ini salah satunya wajib ada. Jadi salah satu ada itu Bapak Ibu guru sudah termasuk mengisi portofolio. Kalau tidak ada salah satu dari ini, maka Bapak Ibu guru gagal mengikuti portofolio. Ini nanti portofolio ini diupload di web UKM PPG. Nanti akan di-share oleh pihak kampus, dan nanti pastinya dari pihak kampus juga akan memberikan tutorial atau pendampingan untuk mengisinya. Nah, untuk portofolio selanjutnya ada prestasi. Prestasi ini bisa dari tingkat kabupaten sampai internasional, dibuktikan dengan sertifikat atau piagam. Ada kegiatan pengabdian masyarakat, ini biasanya dibuktikan dengan SK. Bisa pengabdian masyarakat berupa pengabdian di tingkat desa, tingkat kecamatan, sampai tingkat nasional. Ini tidak wajib ada, ya. Yang selanjutnya adalah praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran ini berupa video yang diunggah di YouTube dengan menyertakan RPP. Jadi nanti ketika upload di web UKM PPG, ini RPP dari praktek pembelajaran, praktek mengajarnya itu juga di-upload. Video kemarin tahun 2021 di kampus kami itu durasinya sekitar 30 sampai 40 menit. Nah, di sini praktek pembelajaran nanti Bapak Ibu guru akan sudah terbiasa karena nanti akan melewati PPL 1 2 3. Jadi Bapak Ibu guru pasti sudah profesional atau sudah bisa membuat video praktek pembelajaran. Nah, untuk uji kinerja ini yang menilai adalah dari pihak kampus sendiri. Dari pihak kampus Bapak Ibu guru yang dosen-dosennya sudah familiar dan sudah memberikan masukan atau bimbingan selama ini. Jadi saya rasa untuk uji kinerja ini apabila kita benar-benar mengisi, ini insya Allah akan lulus untuk uji kinerjanya, ya. Nah, untuk nilai UKIN sendiri adalah 6 kali skor praktek pembelajaran ditambah 1 nilai portofolio. Artinya apa? Artinya di sini yang paling mendominasi adalah video praktek pembelajaran. Dan untuk portofolio yang banyak ini nilainya hanya 1/6. Jadi Bapak Ibu guru ketika portofolio ini tidak terlalu memiliki atau hanya memiliki sedikit, jangan dipusingkan, jangan disibukkan dengan portofolio.
lebih baik Bapak Ibu guru memperbaiki praktek pembelajarannya. Karena ini nilai portofolio ini yang penting salah satu dari ini yang wajib 4 ini, A, B, C, D ini salah satu ada, itu Bapak Ibu guru sudah mendapatkan nilai UKIN. Ya, jadi yang paling penting di sini adalah video praktek pembelajaran. Nah, untuk UKIN ini sejauh ini di kampus kami, kalau mahasiswanya benar-benar mengisi semuanya, benar-benar mengikuti aturan, insya Allah lulus, insya Allah dijamin lulus. Ya, jadi yang penting kita mengisi, tidak perlu bagus, tidak perlu terlalu minder karena melihat video orang lain lebih bagus dari kita. Jadi kita percaya diri aja dengan apa yang kita miliki. Ini UKIN insya Allah lulus, lebih mudah lulus karena yang menilai adalah dosen kita sendiri. Nah, untuk UKM PBG yang kedua yaitu UP. Nah, ini biasanya yang jadi momok ini. UP atau uji pengetahuan ini berbasis komputer. Jadi ini tidak bisa mendapatkan bantuan dari siapapun. Ini murni usaha kita. Uji pengetahuan itu nanti soal-soalnya bisa Bapak Ibu cari. Nah, untuk tips lulus uji pengetahuan yang pertama adalah bedah kisi-kisi. Ini biasanya nanti disampaikan oleh dosen-dosen Bapak Ibu guru di kampus, bedah kisi-kisi, karena kisi-kisi itu tiap tahun biasanya berubah-ubah. Bahkan tahun kemarin angkatan 1 dan angkatan 2 kisi-kisinya sudah berbeda. Jadi kita harus selalu update dengan kisi-kisi. Yang kedua adalah belajar kelompok, belajar dengan teman-teman satu kelas PPG-nya. Karena kadang teman-teman yang lain punya soal entah dari mana yang lebih komplit dari kita, jadi kita harus benar-benar kerjasama, belajar kelompok itu harus benar-benar sangat kuat, sangat kompak. Yang ketiga adalah baca soal-soal UP tahun sebelumnya. Kita bisa membaca atau mempelajari dari soal UP tahun sebelumnya, bisa kita cari di YouTube, di internet, atau kita tanya ke teman-teman yang sudah pernah ikut UP tahun sebelumnya. Dan yang tidak lupa dan harus dan sangat penting yaitu berdoa. Dan yang terakhir yaitu meminta ridho dari orang-orang terdekat. Kalau suami yang minta ridho dari istri, dari ibu, dari keluarga. Kalau seorang istri yang minta ridho dari suaminya, dari bapak ibunya, dari anak-anaknya. Intinya kita sedang berjuang, jadi kita harus banyak-banyak berbuat baik. Nah, akhirnya alhamdulillah saya termasuk salah satu mahasiswa yang beruntung yang lulus first taker. First taker itu artinya orang yang ujian UKM PPG hanya 1 kali langsung lulus. Ini cerdik saya turun. Tertanggal di sini saya ujian tanggal 4 Desember, cerdiknya tanggal 28 Desember. NRG-nya tahun 2021 dan mulai Januari 2022 tunjangannya sudah cair. Saya doakan Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG tahun ini cukuplah menjadi first taker, tidak perlu menjadi mahasiswa retaker. Yakin dengan semangat Bapak Ibu guru, yakin percaya diri, memohon sama Allah. Ketika UP juga tidak usah ada pikiran ingin melakukan kecurangan, karena kecurangan itu nanti akan ketahuan dan akan merugikan Bapak Ibu guru sendiri. Jika dirasa video ini bermanfaat, mohon like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kami lebih bersemangat dalam membuat video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.